Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita tentang kisah nenek tua yang baik hati. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Nenek yang baik hati itu bernama Nenek Ita. Beliau tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Meskipun usianya sudah lanjut, Nenek Ita masih memiliki semangat yang tinggi untuk membantu orang lain. Setiap hari, Nenek Ita selalu bangun pagi-pagi untuk memasak makanan untuk warga desa yang membutuhkan. Beliau tidak hanya memasak untuk keluarga sendiri, tapi juga untuk tetangga yang sakit atau tidak bisa memasak sendiri. Nenek Ita juga sering membagikan makanan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa di desanya. Nenek Ita juga dikenal sebagai penolong yang handal jika ada warga desa yang membutuhkan bantuan, baik itu untuk membersihkan rumah, menggarap sawah, atau memperbaiki rumah. Nenek Ita pun selalu siap membantu. Beliau tidak pernah menolak permintaan bantuan dari warga desa, bahkan jika itu harus bekerja keras sepanjang hari. Selain itu, Nenek Ita juga memiliki kebun yang luas di belakang rumahnya. Di kebun itu, beliau menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibagikan kepada warga desa. Nenek Ita juga sering membagikan bibit tanaman kepada desa yang ingin menanam sayuran atau buah-buahan sendiri. Nenek Ita tidak hanya membantu warga desa secara fisik, tapi juga secara emosional. Beliau sering mendengarkan cerita dan keluhan warga desa yang sedang mengalami kesulitan. Dengan sabar dan penuh empati, Nenek Ita mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Warga desa sangat menghormati dan menyayangi Nenek Ita. Mereka sering mengunjungi beliau untuk meminta bantuan atau hanya untuk berbincang-bincang. Nenek Ita selalu menyambut warga desa dengan senyum dan hangat di rumahnya. Suatu hari, ada seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Anak itu tidak bisa menemukan jalan pulang dan sangat ketakutan. Nenek Ita yang sedang berjalan-jalan di hutan mendengar tangisan anak itu. Beliau pun segera mencari sumber suara dan menemukan anak kecil yang tersesat. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, Nenek Ita menenangkan anak itu dan membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Kisah Nenek Ita yang baik hati dan suka menolong semua orang menjadi inspirasi bagi warga desa. Mereka belajar dari Nenek Ita tentang pentingnya membantu orang lain dan menjadi orang yang baik hati. Nenek Ita membuktikan bahwa meskipun usia sudah lanjut, kita masih bisa membantu. Kita masih bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Nenek Ita tetap menjadi sosok yang sangat dihormati dan disayangi di desa itu sampai akhir hayatnya. Warisan kebaikan dan kepedulian Nenek Ita terus hidup dalam hati warga desa, dan kisahnya menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana menjadi orang yang baik dan suka menolong yang lain. Nah, itulah sob, cerita nenek tua yang baik hati. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa berbuat baik kepada siapapun dan jangan pandang bulu. Semoga kalian suka ceritanya dan terima kasih.